Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Agung Maulida. Vlog ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, Program Studi S1 PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Rencana tugas akhir yang akan saya buat yaitu memiliki judul Digitalisasi Layanan Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Sistem Informasi Kepegawaian. Dan dalam tugas tersebut juga ada petunjuknya untuk memuat daftar 15 jurnal nasional. Yaitu yang pertama, implementasi EKGB PNS pada pemerintah Kabupaten Asahan, studi kasus BKD Kabupaten Asahan. Yang kedua, pembangunan sistem informasi kepegawaian berbasis web di kantor desa Manggung Harja. Yang ketiga, perancangan sistem informasi kepegawaian berbasis website di bagian kepegawaian SDN Bina Karya 1 Kabupaten Garut. Yang keempat, sistem informasi administrasi data kepegawaian pada bagian personalia PT EGZ. Yang kelima, rancang bangun sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK berbasis web dengan studi kasus PT 9 Hakim Nusantara. Yang keenam, perancangan sistem informasi kepegawaian di kantor bagian administrasi dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berbasis website. Ketujuh, sistem informasi kepegawaian UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kapuas Tengah Unit 11. Sistem informasi kepegawaian berbasis website pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 9. Sistem informasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan. 10. Rancang bangun sistem informasi kepegawaian cuti karyawan di PT Color Park Indonesia Tbk berbasis web. Yang 11. Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web Pademan 1 Padang. 12. Rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis web di SCIE Kesatuan. 13. Sistem informasi kepegawaian berbasis website pada PT Sumatera Pancarajo Palembang. 14. Sistem informasi kepegawaian berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. 15. Sistem informasi kepegawaian pada PT Ladang Harta Insani berbasis web. Selanjutnya yaitu literatur review dari jurnal yang dijadikan sebagai referensi penelitian. Yang pertama, satu ini sistem informasi kepegawaian UPT Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kapuas Tengah Unit 11 dengan literatur review. Sistem informasi tersebut tidak ada fitur berupa laporan data unit kepegawaian, sasaran kerja pegawai, penilaian kerja pegawai, dan kenaikan pangkat untuk pegawai yang memiliki jabatan struktural. Sistem tersebut belum dilengkapi dengan fitur cuti pegawai, KGB, dan juga belum bisa menampilkan papan elektronik DUK maupun DUS guna memudahkan subak kepegawaian dalam memonitoring tanpa membuka aplikasi tersebut. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian berbasis website pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sistem informasi kepegawaian tersebut diketahui literatur reviewnya yaitu tidak memiliki fitur cuti pegawai, KGB, dan juga belum bisa menampilkan papan elektronik, DUK maupun DUS. Yang ketiga, ada sistem informasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan. Dengan literatur reviewnya, aplikasi tersebut berbasis desktop, jadi sangat tidak efisien untuk diakses oleh pengguna yang banyak atau pengguna dalam satu jaringan sangat menyusahkan. Yang keempat, ada sistem informasi kepegawaian berbasis website pada PT Sumatera Pancarajo Palembang. Literatur review
pada sistem informasi tersebut, menurut saya ada fitur sistem rekrutmen pegawai, namun menjadi satu dalam satu sistem. Jadi seharusnya cukup dipisah antara sistem pendaftarannya. Jadi yang sistem utamanya itu hanya bisa mengakses database-nya. Jadi untuk menarik data lebih cepat. Selanjutnya untuk yang nomor 5 yaitu sistem informasi kepegawaian berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Literatur review, sistem informasi tersebut tidak ada fitur yang memudahkan pengguna. Fiturnya hanya untuk menyimpan atau pendataan. Itu saja menurut saya itu. Jadi kalau untuk mengajukan cuti, terus untuk mengetahui fitur-fitur seperti sistem yang lain belum ada pada sistem ini. Selanjutnya, yang sistem informasi kepegawaian UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kapuas Tengah Unit 11. Sistem informasi kepegawaian tersebut telah ada fitur berupa laporan data urut pegawaian, sasaran kerja pegawai, penilaian kerja pegawai, dan kenaikan pangkat untuk pegawai memiliki jabatan struktural. Sistem tersebut belum dilengkapi dengan fitur cuti pegawai, KGB, dan juga belum bisa menampilkan papan elektronik, DUK maupun DUS, guna memudahkan subak kepegawaian dalam memonitoring tanpa membuka aplikasi tersebut. Menurut saya sistem ini sangat bagus dan perlu dilakukan penambahan fitur dan selalu update untuk mengikuti perkembangan sebuah sistem atau dunia teknologi informasi yang kedepannya semakin kompleks. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian berbasis website pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sistem informasi kepegawaian pada jurnal tersebut tidak ada fitur yang memudahkan pengguna, dan sistem tersebut hanya untuk pendataan pegawai. Sistem tersebut belum dilengkapi dengan fitur cuti pegawai, KGB, dan juga belum bisa menampilkan papan elektronik DUK maupun DUS. Jadi menurut saya, sistem informasi kepegawaian ini sangat kompleks, mengingat pekerjaan yang ditangani oleh subak kepegawaian diperlukan sebuah sistem yang memudahkan bukan hanya untuk pendataan pegawai saja, namun diperlukan untuk pendataan cuti pegawai, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepegawaian, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem informasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan. Pada sistem informasi kepegawaian pada jurnal tersebut masih menggunakan aplikasi berbasis desktop. Mungkin ini aplikasi ini hanya diakses oleh satu pengguna. Mengingat sistem informasi yang bagus, efisien itu seharusnya bisa diakses oleh seluruh pengguna dan memudahkan bagi seluruh penggunanya. Dan tentunya memiliki fitur-fitur yang berguna bagi penggunanya. Seperti pengajuan cutinya itu pengguna tidak perlu repot-repot datang ke operator, jadi penggunanya perlu mengaksesnya dari HP-nya sendiri atau dari komputer sendiri dan sebagainya. Terus selanjutnya, sistem informasi kepegawaian berbasis website pada PT Sumatera Pancarajo Palembang. Pada sistem informasi kepegawaian pada jurnal tersebut terdapat fitur sistem rekrutmen pegawai. Bagus, menurut saya ini bagus untuk sistem rekrutmen pegawai. Tapi kalau menurut saya fitur tersebut atau sistemnya lebih baik dipisah dengan sistem yang ada di kantor. Jadi untuk efisiensinya, jadi kita tinggal narik atau ngambil database dari sistem rekrutmen ini atau cukup satu database, tapi bisa diakses oleh dua sistem, jadi lebih efisien. Yang kelima, sistem informasi kepegawaian berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Pada sistem informasi kepegawaian pada jurnal tersebut, terdapat fitur pendataan pegawai. Jadi masih perlu ada pengembangan terhadap sistem tersebut.
seperti penambahan fitur kenaikan gaji, fitur cuti pegawai, fitur dus, dan sebagainya. Sehingga efisiensi sistem tersebut sangat bagus dan memudahkan subak kepegawaian dalam memonitoring sebuah pegawai atau kantor tersebut atau aparatur yang ada di kantor tersebut. Jadi mengetahui subak kepegawaian lebih mudah dalam memonitoring hal-hal tersebut. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, saya mengajukan atau ada inovasi atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan literatur review yang sudah dibuat. Dalam studi kasus pada kantor kami, yaitu kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, pendataan cuti, kenaikan gaji berkala, daftar urut pangkatan, daftar urut senioritas masih dilakukan secara manual. Jadi diperlukan sebuah sistem informasi yang mempermudah subak kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi kerjanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi dalam sistem tersebut saya berencana membuat fitur cuti pegawai dengan verifikasi 2 pimpinan. Jadi kalau staf verifikasi pertama atau mohon maaf, yang untuk staf verifikasi kedua yaitu kepala ruangan. Selanjutnya untuk verifikasi pertama yaitu pimpinan kantor atau kalau di kantor kami ketua pengadilan. Dan jika cuti tersebut setujui, pengguna tidak perlu lagi mengakses aplikasi atau sistem informasi tersebut. Jika cuti tersebut disetujui, maka ada notifikasi melalui pesan WhatsApp. Jadi semua proses pengajuan cuti tersebut akan dikirim oleh WhatsApp. Terus yang kedua yaitu kenaikan gaji berkala. Sama juga terdapat notifikasi pesan WhatsApp kepada Kasubag Kepegawaian. Notifikasi ini diperlukan, sangat diperlukan, sebab jika terlambat dalam pengajuan kenaikan gaji ini, maka ada kendala administrasi kepegawaian. Yang ketiga, daftar urut kepangkatan. Jadi, Subag Kepegawaian tidak perlu lagi menggunakan papan manual dengan tulisan tangan, tulisan spidol, tulisan apapun, manual-manual itu tidak perlu lagi. Cukup menggunakan layar monitor, dihubungkan ke komputer, tinggal kita akses halamannya, sudah selesai, yang ditampilkan up to date, sesuai data yang ada di database yang telah kita input atau data yang sudah kita perbarui. Mungkin vlog ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.